Inter Miami pecat Javier Mascherano. Keputusan mengejutkan dibuat oleh Inter Miami. Klub berjuluk The Herons itu baru saja memecat sang pelatihnya, yakni Javier Mascherano. Posisi dari Mascherano sementara diisi oleh Guillermo Hoyos sampai penunjukan pelatih yang baru nantinya. Sebagai juara bertahan, Inter Miami baru menang 3 kali dan kalah 3 kali dari 7 laga di awal MLS tahun ini. Alhasil mereka kini duduk di urutan ketiga klasemen dari wilayah timur. Pesepak bola Ghana ini tewas usai bus rombongan ditembaki. Kabar duka datang dari sepak bola di Ghana. Dominic Frimpong, pemain berusia 20 tahun, tewas usai bus rombongan timnya ditembaki. Masih dari Sunday Guardian Live, Frimpong, pemain dari Bergum Chelsea, menjadi korban usai bus rombongannya ditembaki sekelompok orang yang tak dikenal. Ia tewas usai dilarikan ke rumah sakit terdekat. Andoni Iraola tinggalkan Bournemouth di akhir musim. Andoni Iraola tidak akan melanjutkan karirnya bersama Bournemouth di musim depan. Manajer asal Spanyol itu ingin mencari tantangan yang baru. Seperti yang dikutip dari The Athletic, kontrak dari Iraola cuma berlaku sampai musim panas nanti, dan Iraola cuma memperpanjang setahun masa tinggalnya pada tahun 2024 yang lalu. Sempat ada tarik ulur soal kelanjutan karirnya bersama The Cherries, namun kini Iraola memutuskan untuk pergi dari Vitality Stadium saat musim 2025-2026 selesai. Carlos Queiroz jadi pelatih baru dari Timnas Ghana. Timnas Ghana punya pelatih baru untuk Piala Dunia 2026. Tim Black Star menunjuk sosok kawakan, yakni Carlos Queiroz. Queiroz bukanlah sosok yang asing di level tim nasional karena sudah menangani 7 negara berbeda, termasuk yang terakhir adalah Oman di tahun 2025 hingga tahun 2026. Ghana kini menjadi timnas ketiga yang dipegang oleh Queiroz di ajang Piala Dunia, setelah sebelumnya Portugal di 2010, kemudian Iran di tahun 2014, 2018 dan tahun 2022. AS Roma digoyang isu tak sedap. AS Roma digoyang isu tak sedap di tengah performa yang kian menurun. Pelatih Gian Piero Gasperini dan juga penasihat senior Claudio Ranieri dikabarkan kini diam-diaman. Dalam wawancara di akhir pekan lalu, Ranieri menyiratkan bahwa Gasperini bukanlah sosok pelatih yang diusulkan oleh manajemen. Ia juga menilai laju AS Roma belakangan ini jadi konsekuensi atas penunjukan ex pelatih dari Atalanta tersebut. Cedera lutut saat Piala Tottenham, Romero terancam absen di Piala Dunia. Bek Tottenham Hotspur yakni Christian Romero dikabarkan absen hingga akhir musim ini menyusul cedera lutut di kandang Sunderland di akhir pekan yang lalu. Kini kans tampil di ajang Piala Dunia 2026 pun mulai diragukan. BBC melaporkan Romero diperkirakan menepi hingga 8 pekan usai menjalani pemeriksaan. Nasibnya di timnas Argentina kini menjadi tanda tanya, dan ia harus berpacu dengan waktu agar pulih sebelum Piala Dunia dimulai di pertengahan Juni mendatang. Carlo Ancelotti buka peluang Neymar ke Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti memberikan sinyal positif terkait peluang Neymar untuk tampil di ajang Piala Dunia. Pelatih timnas Brasil tersebut menilai sang bintang masih memiliki waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Dia mampu kembali ke kondisi terbaik 100%. Dia sedang dievaluasi oleh federasi dan oleh saya, dan dia masih punya 2 bulan untuk bisa membuktikan bahwa dia layak tampil di Piala Dunia, ujar dari Ancelotti. Meski terpeleset, Bruno Fernandes optimis MU bakal lolos Liga Champions musim depan. Kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes mengomentari kekalahan timnya melawan Leeds United. Dia yakin kekalahan itu tidak akan menggagalkan kelolosan Setan Merah ke Liga Champions. Fernandes menyebut bahwa kelolosan MU ke Liga Champions ada di tangan mereka sendiri. Setan Merah bisa menentukan nasib mereka sendiri, apakah bermain di Liga Champions ataukah tidak di musim depan. Itulah mengapa ia menyebut satu-satunya cara untuk bisa memastikan Setan Merah bermain di Liga Champions pada musim depan adalah dengan memenangkan semua pertandingan yang tersisa di akhir musim ini. Manchester United ajukan banding kartu merah Lisandro Martinez. Manchester United mengambil langkah resmi dengan mengajukan banding atas kartu merah dari Lisandro Martinez dalam laga melawan Leeds United. Keputusan tersebut dinilai kontroversial dan berpotensi merugikan tim dalam beberapa pertandingan ke depan. Menurut laporan dari The Telegraph, klub merasa hukuman tersebut tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, mereka bertekad membatalkan kartu merah demi menghindari sanksi lebih lanjut.
Jordan Pickford isyaratkan bertahan jika Everton lolos ke kompetisi Eropa. Jordan Pickford mengindikasikan akan bertahan jika Everton berhasil mengamankan satu tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Meski kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2029, namun masa depan dari Jordan Pickford di Everton belakangan ini mulai dipertanyakan. Kabarnya penjaga gawang 32 tahun tersebut memiliki keinginan untuk bergabung dengan tim yang lebih besar yang bisa memberikan peluang baginya untuk bisa bersaing dalam perebutan juara di usianya yang sudah tak muda lagi. Barcelona ngadu ke UEFA, klaim rumput markas Atletico ketinggian. Barcelona melaporkan masalah ke UEFA jelang laga melawan Atletico Madrid. Barca menilai rumput dari Stadion Metropolitano tak sesuai aturan. Hansi Flick terlihat memegang rumput Atletico dan menunjukkan ketidakpuasan atas kondisinya. Dia sampai mendatangi seorang pejabat UEFA untuk bisa menanyakan hal tersebut. Penukil dari Marca, Barcelona melaporkan masalah ini ke UEFA dan meminta audit resmi atas kondisi lapangan dari Stadion Metropolitano. Rumput lapangan dinilai lebih tinggi sehingga menyulitkan aliran bola untuk tipe permainan dari ball possession yang diusung oleh Los Chulas. Gagal lagi, Barcelona belum pernah tembus final Liga Champions sejak tahun 2015. Upaya kebangkitan Barcelona di Liga Champions 2025-2026 harus berakhir pahit di Madrid. Mereka menang 2-1 pada leg kedua perempat final, tetapi tetap tersingkir karena kalah agregat 3-2. Barcelona tampil agresif dan sempat membalikkan keadaan di leg kedua berkat gol cepat dari Lamine Yamal dan juga Ferran Torres. Atletico sempat tertekan, tetapi gol dari Ademola Lookman di babak pertama menjadi penentu. Tim asuhan dari Diego Simeone mampu mempertahankan keunggulan agregat hingga peluit akhir berbunyi. Kegagalan ini memperpanjang penantian Barcelona untuk kembali ke final Liga Champions sejak terakhir kali di tahun 2015. Liverpool gagal raih tiket ke semifinal. Liverpool harus mengakui keunggulan dari PSG dengan skor akhir 0-2 di leg kedua perempat final di Liga Champions. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, PSG menghukum tuan rumah melalui 2 gol dari Dembele pada menit ke-72 dan menit ke-90. Liverpool yang sempat mendominasi penguasaan bola gagal mengkonversi peluang menjadikan gol. Hasil ini memastikan tim asuhan dari Luis Enrique melangkah ke semifinal. Sementara Liverpool yang ditangani Arne Slot resmi tersingkir dan gagal meraih trofi di musim ini. Liverpool kalah, Ekitike cedera parah. Sudah tersingkir dari Liga Champions, Liverpool bakal kehilangan Hugo Ekitike untuk beberapa waktu karena ia sedang mengalami cedera. Menurut laporan dari Physioroom, Ekitike kemungkinan mengalami cedera Achilles. Alhasil Ekitike menuntaskan musim lebih cepat dan bakal absen di ajang Piala Dunia 2026. Pasalnya Ekitike harus menjalani operasi yang waktu pemulihannya bisa 7 hingga 9 bulan. Ini tentu menjadi pukulan untuk Ekitike yang merupakan top skor tim dengan 17 gol di musim ini. Arne Slot akui kesalahan strategi saat Liverpool tersingkir. Liverpool resmi tersingkir di ajang Liga Champions musim ini setelah menderita kekalahan 0-2 saat menjamu PSG. Kekalahan klub dari Marseille saat ini diwarnai dengan kegagalan perjudian taktik dari Arne Slot yang menurunkan Alexander Isak sebagai starter untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera patah kaki. Kondisi Liverpool semakin memburuk setelah penyerang Hugo Ekitike terpaksa ditarik keluar lapangan. Real Madrid bisa datangkan Keith Smith dengan harga yang murah. Madrid bisa saja dihadapkan pada peluang transfer tak terduga yang melibatkan Keith Smith, seorang gelandang yang telah masuk ke dalam radar mereka. Aset Alkmaar sebelumnya membandrol 50 juta euro, namun situasi tersebut kini mungkin berubah. Jurnalis Belanda yakni Arno Vermeulen telah menyoroti skenario potensial di mana posisi negosiasi aset Alkmaar bisa menjadi bumerang, yang memperingatkan bahwa kenaikan nilai pemain terlalu tinggi dapat menyebabkan hasil yang tak terduga atau bisa dibanding dan hasilnya malah mendapatkan harga yang lebih murah. Siap perpanjang kontrak Hakan Çalhanoğlu, Inter isyaratkan potong gaji. Inter Milan berencana memperbarui kontrak dari Hakan Çalhanoğlu, namun dengan syarat sang pemain bersedia menerima pengurangan gaji yang cukup signifikan. Gelandang asal Turki tersebut saat ini menjadi salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi di tim di mana pemain berusia 32 tahun tersebut menerima gaji bersih 6,5 juta euro per musim. Sikap sang pemain sendiri terhadap permintaan pemotongan gaji ini masih belum bisa dipastikan. Di sisi lain, klub Turki yakni Galatasaray terus memantau situasi dari sang pemain.
Gagal bersinar di MU, Newcastle kini tambung Manuel Ugarte. Newcastle United dikabarkan tertarik mendatangkan Manuel Ugarte dari Manchester United. Menurut laporan dari Football Insider, Newcastle dikabarkan ingin memanfaatkan situasi yang dihadapi oleh Ugarte saat ini dan kini bersedia mendatangkannya di musim panas tahun ini. The Magpies meyakini bahwa Ugarte akan cocok dengan lini tengah tim arahan dari Eddie Howe, terlebih mereka telah memantaunya sejak masih memperkuat Sporting Lisbon. Newcastle pasang harga tinggi untuk Lewis Hall. Newcastle United dikabarkan siap mempertimbangkan penjualan dari Lewis Hall jika ada tawaran minimal 50 hingga 55 juta euro. Situasi ini muncul setelah Newcastle United menghadapi ancaman gagal lolos ke Liga Champions. Lewis Hall menjadi salah satu nama yang paling diminati di bursa transfer. Chelsea, Arsenal, dan juga Manchester City disebut memantau situasinya dengan cukup serius. Selain itu, Liverpool juga dikabarkan tertarik, terutama dengan potensi perubahan di posisi bek kiri mereka. Cesc Fabregas mau bajak pemain muda Real Madrid. Pelatih Como yakni Cesc Fabregas mampu memoles dua pemain muda jebolan Real Madrid, dan Fabregas kini masih belum selesai dan masih mau mengincar pemain lagi. Dilansir dari AS, pelatih Como yakni Fabregas mau membajak pemain muda Real Madrid. Ada dua nama yang diincar. Mereka adalah winger dari Lianes dan juga bek kanan Jesus Fortea. Real Madrid dinilai bisa melepas keduanya ke Como dengan klausul pembelian kembali. Hal ini serupa yang terjadi pada Giacomo Ramon dan juga Nico Paz.